Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Ilmi. Saya dari prodi PAI 1D. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian wawasan Nusantara. Baik teman-teman, jadi wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara. Simak penjelasan lebih lengkapnya. Baik, pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa wawas yang berarti pandangan, Nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi pengertian wawancara itu adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia juga, dan dua samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Nah, tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasional dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam UUD 1945. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam yaitu adalah menjamin persatuan kesatuan di negara, aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin, juga terus mengupayakan terjadinya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli, ya. Yang pertama itu menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. 2. Munajat Danu Saputro. Menurut Danu Saputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dari lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Yang ketiga adalah Sumarsono. Menurut Sumarsono, ialah wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan undang-undang pada setiap sastra di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku dalam serta paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri dari Indonesia. Wawasan Nusantara juga sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang merupakan gejala sosial dinamis dengan 3 unsur. Yang pertama adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berupa Nusantara dan organisasi negara Republik Indonesia sebagai kesatuan utuh. Yang kedua, inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan yang ketiga, tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawancara Nusantara. Fungsinya wawancara Nusantara adalah wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu,
kelompok, golongan, suku, dan atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial itu tersendiri. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Apa itu asas wawasan Nusantara? Oke. Baik, saya akan menjawab tentang pertanyaan tersebut. Apa itu asas wawasan Nusantara? Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan ada 6 asas. Yang pertama, asas solidaritas, kejujuran, kesamaan tujuan, lalu keadilan, kerjasama, dan seterusnya. Implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, ada implementasi di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu dilakukan dengan bentuk sikap kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat. Yang kedua, implementasi di bidang politik, yaitu ada dua, yaitu adalah dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya UU Partai Politik dan UU Pemilu. Yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi, yaitu pemanfaatan kekayaan alam Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Yang keempat, ada implementasi di bidang sosial, yaitu menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.